Pemirsa, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI membuka pelayanan perlindungan dan penyelamatan arsip masyarakat seperti ijazah, akte, hingga sertifikat tanah yang rusak akibat bencana banjir. Pelayanan ini diberikan secara cuma-cuma atau gratis bagi warga yang ingin memperbaiki arsipnya yang rusak akibat bencana, dapat langsung datang ke kantor ANRI di Cilandak, Jakarta Selatan, dan pelayanan dibuka selama jam kerja, yaitu pukul 7.30 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemirsa, seperti apa teknis penggantian arsip yang terkena banjir, kita langsung tanyakan kepada narasumber kami yang sudah bergabung di Grand Studio Metro TV, Dr. Kandar MAP, dia Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, dan kita juga membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya langsung di studio di nomor 02158304050. Pak Andri, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Bapak Pak Kandar, mohon maaf, Pak Kandar ya, dari ANRI. Pak Kandar, kalau melihat ada usaha perbaikan dokumen, terus terang saya baru mendengar sekarang ini Pak. Apakah ini memang sesuatu yang baru diadakan oleh ANRI saat ini, atau memang baru disosialisasikan tahun ini sehingga kemudian kami masyarakat mungkin baru tahu sekarang? Bagaimana Pak Kandar? Terima kasih Bapak Leo. Sebelumnya selamat pagi kepada para pemirsa Metro TV sebangsa dan setanah air. Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah non-kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan kearsipan secara nasional, dan di dalam salah satu amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 dan juga Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa Arsip Nasional sebetulnya mempunyai kewajiban bersama masyarakat untuk melindungi dan menyelamatkan arsip dari dampak bencana. Bencana itu macam-macam sebetulnya, di samping bencana alam, bencana sosial, macam-macam termasuk spionase dan sebagainya, itu sebetulnya kewajiban dari Lembaga Arsip Nasional. Nah, ini kerjasama dengan berbagai lembaga, antara lain bencana alam dengan BNPB, kemudian bencana sosial dengan kepolisian, kemudian masalah kaitannya dengan arsip tanah itu dengan BPN, kan gitu. Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini sebetulnya Arsip Nasional sudah lama sebetulnya. Sebenarnya sudah lama itu untuk membantu melindungi, menyelamatkan, merestorasi, memperbaiki arsip-arsip yang rusak. Hanya saja sebelum tahun 2019 kami lebih fokus ke arsip-arsip lembaga negara, arsip perusahaan. Nah, sejak awal 2019 kami sudah juga memberikan dukungan kuat kepada arsip-arsip keluarga, arsip masyarakat yang itu hampir tidak tersentuh. Nah, itulah kami lakukan secara gratis kepada masyarakat luas, tidak hanya di Jabodetabek sebetulnya, seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, kami buka seluas-luasnya. ANRI ini ada di seluruh Indonesia juga Pak? ANRI ini sekarang hanya tinggal di pusat, di Arsip Nasional. Di Jakarta? Jakarta. Ada satu kantor itu di Aceh, itu Balai Arsip Tsunami Aceh, itu mengelola arsip tentang peristiwa yang Aceh itu. Kemudian di Bogor pusat diklat. Sebelumnya kami mempunyai lembaga vertikal di 9 provinsi. Namun demikian setelah otonomi daerah itu kami serahkan ke daerah. Nah, ini menjadi kewajiban berat bagi Arsip Nasional seluruh Indonesia. Kami harus terjun secara masif. Siapa saja warga yang boleh datang ke ANRI untuk meminta usaha perbaikan dokumen-dokumen pentingnya di ANRI? Siapa saja, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Seluruh warga, bahkan tidak hanya warga Indonesia, warga asing yang ada di Indonesia pun kami siap membantu. Bisa juga? Bisa juga, yang ada tinggal di Indonesia. Persyaratannya apa saja Pak untuk bisa datang ke ANRI kemudian meminta untuk restorasi atau perbaikan? Iya, perbaikan dokumen. Apa persyaratannya? Persyaratannya sebetulnya itu ya tentu mempunyai identitas sebetulnya. Biasa orang yang punya identitas datang ke Arsip Nasional membawa arsipnya itu yang rusak gitu ya. Kalau misalnya itu ada dua kemungkinan, arsip itu kalau sudah rusak parah, ya itu kita tidak bisa. Ini biasanya ini terlambat dalam menangani
keluarga itu sendiri. Rusak parah kalau terkait dengan bencana banjir terakhir ini seperti apa? Misalnya, apakah memang benar-benar, misalnya katakanlah ijazah begitu Pak? Ya. Itu betul-betul sudah remuk menjadi bubur kertas misalnya, atau seperti apa batasan yang bisa diperbaiki di Andri? Yang bisa diperbaiki sebetulnya ini arsip ini kalau kena air, kerendam air, kena lumpur dan sebagainya, itu jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Justru jangan dijemur? Jangan, itu akan lengket, akan rusak, akan mengeras, itu tidak bisa diurai. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya sebetulnya itu bisa mandiri, itu seluruh masyarakat itu sendiri. Seperti apa dilakukan? Langkah-langkahnya yang pertama, itu arsip itu dievakuasi ke tempat yang aman. Di dalam ruangan yang jangan terjemur sinar matahari. Nah, malah dihindari sinar matahari. Iya, itu akan merusak. Kemudian setelah dievakuasi, kemudian dilakukan pembersihan dengan air bersih. Air bersih itu dikocor dengan air. Tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai yang lain. Tidak boleh. Air bersih saja. Air bersih saja. Setelah itu disemprot dengan etanol, cairan etanol atau alkohol yang 70%. Ini untuk menghilangkan jamur-jamur yang akan merusak arsip itu. Itu bisa dibeli di minimarket, di apotek itu bisa ya, 70% itu alkohol. Oke. Nah, setelah itu arsip setelah di di etanol, kemudian diurai jadi lembar-lembar per lembar itu arsip kertas ya, itu diurai. Kemudian setelah diurai, kemudian ditempatkan di tempat yang aman, jangan tersentuh sinar matahari, pakai kipas angin aja. Dikeringkan tapi tidak menggunakan matahari. Keringkan. Nah, kemudian setelah itu kalau ada kerusakan, kita restorasi, kita perbaiki. Kadang-kadang kerusakan itu ada yang sobek, ada yang lubang dan sebagainya, itu kita restorasi, istilahnya restorasi lah istilahnya, perbaiki itu. Nah, kalau misalnya tidak, itu langsung aja dirapikan gitu dengan model ada setrika khusus ya untuk merapikan arsip itu. Setrika khusus itu masyarakat bisa lakukan atau memang harus antri? Bisa. Setrika biasa maksudnya Pak? Setrika biasa, ada khusus itu, itu bisa dirapikan. Itu memang ada teknisnya, jadi dilapisin biar itu tidak rusak. Nah, setelah itu nanti kemudian disimpan di tempat yang aman, itu pakai map dan sebagainya. Udah. Pertanyaannya adalah begini Pak, kalau sudah kena air banjir, ini kita bicara konteksnya banjir di Jabodetabek, sering kan mungkin fisik umumnya itu masih bisa terselamatkan, tapi kan tulisan-tulisannya mungkin sudah hilang. Jangan-jangan cap atau tanda tangan yang mengkonfirmasi atau membuat legal dari dokumen itu juga hilang. Itu seperti apa? Tapi kita harus jeda dahulu Pak Kandar, dan pemirsa tetap bersama kami. Anda bisa ikut terus menyatakan nanti pertanyaan kepada Pak Kandar di Grand Studio lewat telepon 021 5830 4050 sesaat lagi. Dan pemirsa, saya masih bersama dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Kandar. Pak Kandar, tadi sebelum jeda Anda mengatakan bahwa sebetulnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi ketika kemudian kan tidak semua orang mau, tidak mengerti juga, takut malah tambah merusak dokumennya. Ketika dokumen-dokumen itu dibawa ke Andri, itu apa yang dilakukan dan berapa lama biasanya dibutuhkan untuk memperbaiki dokumen-dokumen penting itu, Pak? Iya, sebetulnya masyarakat itu bisa mandiri sebetulnya. Kami sekarang meluncurkan namanya Laraska, Layanan Restorasi Arsip Keluarga. Layanan restorasi arsip keluarga. Ya. Ini kami memberikan bimbingan teknis secara gratis juga kepada masyarakat, baik yang datang maupun kami terjun ke suatu tempat. Andrinya yang datang ke lokasi masyarakat yang membutuhkan. Membutuhkan itu. Nah, ini kami lakukan bimbingan yang langkah-langkahnya itu tadi, sampai tidak hanya arsip. Memang penyelamatan arsip sebetulnya ini ada 3 tahap sebetulnya, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca. Nah, sekarang ini tanggap darurat masuk. Seharusnya itu prabencana, itu penanggulangan, itu melalui enkapsulasi. Jadi arsip kertas itu nanti dilapisi dengan plastik polister khusus, itu nanti akan terlindungi kalau kena air, tidak ada masalah. Tapi selama ini kan masyarakat, termasuk saya juga Pak, itu dokumen-dokumen penting kita masukkan ke map begitu, ada yang bilang dokumen keeper, ada yang bilang semacam itu, dan biasanya kita taruh di tempat khusus, entah laci penting atau kalau ada yang punya brankas kecil begitu, itu bisa dilakukan seperti itu tidak? Ya bisa, memang seharusnya masuk di dalam map. Map itu sebetulnya juga ada yang map itu yang
kualitas kertasnya itu bagus, itu untuk mendukung keawetan arsip yang ada, kan gitu. Kalau mau lebih bagus lagi, sebelum dimasukkan di dalam map, itu dienkapsulasi, dilapisi dengan plastik khusus tadi. Nah itu bisa kami bintek langsung, itu kertas, plastik itu bahannya ada di Indonesia, lokal, gitu. Tapi kalau arsip itu sudah rusak, itu harus dilaminasi istilahnya, itu produksi dalam negeri belum ada. Ini harus dilapisi kertas tisu, itu yang dari Jepang. Nah ini agak repot, lebih bagus itu di prabencana dienkapsulasi dulu daripada nanti rusak. Itu tadi kalau dokumen penting itu dibawa ke ANRI, kemudian berusaha diselamatkan, itu biasanya butuh waktu berapa lama, Pak Kandar? Itu sebetulnya tergantung dari kerusakan dari dokumen arsip itu. Nah, kalau kerusakannya tidak parah, itu bisa ditungguin. Bisa ditungguin, langsung bisa ditungguin. Tungguin aja nanti 1 jam atau itu udah selesai. Tapi kalau kerusakannya agak serius, terus jumlahnya banyak, itu mungkin yang memerlukan waktu 1 hari 2 hari, tergantung dari volume arsip yang rusak, kondisi rusaknya perbaiki. Ini kondisi arsip itu kan kerusakan itu ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, yang rusak berat itu memang ini udah sulit, sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, rusak sedang itu butuh waktu. Pertanyaannya adalah berapa biaya yang dibutuhkan? Tadi dikatakan gratis ya, tapi apakah kemudian itu bisa dilaksanakan di waktu-waktu sepanjang ada bencana? Tahan dulu, kita harus jeda Pak Kandar, dan pemirsa tetap bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV, dan kita masih membicarakan juga bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang mungkin terkena dampak dari banjir yang saat ini sedang menerjang Jabodetabek. Sudah mulai surut, tapi kita harus melihat dampaknya. Dan masih bersama saya Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Pak Kandar. Pak Kandar, kita saat ini sudah tersambung dengan beberapa pemirsa Metro TV yang punya pertanyaan tentang arsip. Yang pertama ada Pak Dasril di Padang, Sumatera Barat. Pak Dasril, selamat pagi Pak. Mengenai banjir ini Pak. Halo? Ya, Pak Dasril, silakan Pak. Ini tempat yang apa pula? Halo Pak? Ya, Pak Dasril, Anda sudah mengudara. Saya menyarankan begini. Air dari Katulampa itu kan besar ke Jakarta. Halo? Ya, Pak Dasril. Jadi menjelang Jakarta dibelokkan air itu mungkin ke Tangerang, atau mungkin dari dari Katulampa itu ke Pelabuhan Ratu buat terowongan di dalam tanah kan? Iya, Pak Dasril. Atau pakai pipa besar misalnya. Baik, Pak Dasril, Anda juga punya pertanyaan seputar dokumen penting Pak yang mungkin terkena imbas dari bencana, karena saya masih bersama dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Pak Kandar di sini. Ada Pak Dasril? Iya. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan Anda mungkin terkait dengan arsip ataupun dokumen penting yang menjadi rusak karena banjir, karena saya masih bersama dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Pak Kandar di sini. Bagaimana Pak Dasril? Yang saya sarankan, air dari Katulampa itu dibelokkan dengan tidak sampai ke Jakarta, dibuat polongan atau. Baik, terima kasih Pak Dasril untuk saran Anda. Kita terus menantikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda pemirsa terkait dengan penyelamatan arsip. Saya masih bersama dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Pak Kandar. Pak Kandar, kalau kemudian Pak, dokumen yang sama sekali tidak bisa diselamatkan, yang harus dilakukan oleh warga itu apa Pak? Ya, sebetulnya seharusnya itu tadi yang dari awal harus dilindungi itu membuat backup sebetulnya ya. Backup. Jadi backup itu bisa di-copy dalam media yang berbeda. Sekarang kan udah zamannya digital. Yaitu di-scan atau di-foto digital. Bentuk digitalnya begitu ya. Karena arsip digital sekarang juga sudah sebagai alat bukti di pengadilan sudah sah. Sudah bisa? Sudah bisa. Ya. Nah, ini sebagai langkah preventif yang harus dilakukan oleh seluruh warga di Indonesia. Kalau terjadi apa-apa seperti ini, banjir, kebakaran dan sebagainya, itu masih ada backupnya, itu bisa diurus di proses berikutnya, itu tidak ada masalah. Kalau nggak ada backupnya sama sekali, ini menjadi permasalahan berikutnya. Pak Kandar, pertanyaannya kan saya awam Pak terkait dengan arsip, Bapak ahlinya.
ini kan melibatkan teknologi tertentu, Ya. mungkin bahan-bahan kimia tertentu, Ya. keahlian tertentu, yang tentunya kalau divaluasi, dinilai itu kan ada nilai tertentu. Ya. Tapi warga bisa datang ke ANRI, mencoba menyelamatkan dokumennya dan gratis. Gratis. Itu bagaimana caranya, Pak? Gratis. Ya, memang sebetulnya itu kan ada biayanya. Oke. Tapi biayanya itu menjadi beban APBN. Oh, negara yang menanggung. Negara yang menanggung karena di dalam undang-undang kearsipan itu memang diamanatkan pemerintah juga berkewajiban untuk menyelamatkan bukti keperdataan rakyat. Oke. Inilah Arsip Nasional hadir secara langsung membantu masyarakat yang sementara ini agak abe gitu ya. Karena kami lebih banyak sebelumnya itu menyelamatkan arsip-arsip lembaga negara kan gitu. Nah, kami memang di Arsip Nasional mempunyai laboratorium secara khusus untuk menguji tadi kondisi arsipnya, kerusakannya tadi sampai menggunakan formula apa yang untuk mengawetkan arsip. Itu kami mempunyai itu semua kan gitu. Batasan dokumen yang bisa dibawa ke ANRI untuk coba diperbaiki itu apa saja, Pak? Apakah hanya akte lahir, akte kawin, akte mati, begitu, soal keterangan kematian, atau batasannya apa saja, Pak? Iya, sebetulnya sementara ini kan kita banyak kita berkecimpung dengan arsip medianya kertas. Betul, gitu ya. betul. Tapi sebetulnya kita itu media arsip itu sebetulnya ada 3 jenis. Selain kertas, itu ada arsip audiovisual, ada film, ada video, ada kaset dan sebagainya. Itu boleh bisa dibawa. Kami akan bisa bantu. Kami punya alat yang bisa membantu untuk merawat, merestorasi arsip itu. Di samping itu arsip digital. Nah, arsip digital memang tenaga kami itu masih terbatas untuk arsip digital. Kami ada juga yang bisa lah, tapi tapi yang sudah masif kami siap itu arsip kertas dan arsip yang audiovisual. Arsip kaset, film, video dan sebagainya. Keperdataan apa, Pak, yang saat ini sudah disimpan dalam bentuk audiovisual ataupun digital tadi? Iya, ini keperdataan rakyat ini banyak, misalnya ini arsip tentang sertifikat tanah. Itu kan sejak zaman Belanda kami kan. Biasanya kan kertas itu, Pak Kandar. Surat tanah itu kan itu kertas. sudah kami digitalisasi, Pak. Iya, untuk pertama untuk kepentingannya digitalisasi itu untuk melestarikan arsip. Karena arsip kertas itu tidak bisa kita lestarikan selamanya. Kita hanya memperlambat kerusakan. Betul. Nah, kita harus lestarikan membuat backup. Buat backup. Nah, setelah untuk backup itu untuk membantu masyarakat secara luas untuk akses secara mudah, cepat, murah kan gitu. Jadi masyarakat itu sudah bisa akses arsip yang ada Arsip Nasional itu melalui internet online. Itu untuk digital itu, tadi. Digital tadi. Pak Kandar, kalau saya membayangkan warga yang punya dokumen yang rusak kemudian berhasil diselamatkan dengan bantuan ANRI, tapi kemungkinan besar kan bentuknya tidak persis sama dengan yang asli. Bagaimana memastikan bahwa dokumen itu tetap diakui legalitasnya oleh pihak-pihak yang terkait? Karena jangan-jangan begini, Pak, misalnya surat tanah rusak, kemudian diperbaiki di ANRI sudah baik, tapi misalnya katakanlah diagunkan ke bank misalnya, dan bank melihat loh, ini betul atau tidak begitu? Apakah ada semacam endorsement dari ANRI begitu untuk memastikan bahwa ya dokumen ini sah, legal, walaupun sempat rusak? Ada seperti itu tidak, Pak? Ya, kalau kami tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu ya, hanya saja memang masyarakat kalau warga kalau arsipnya rusak, ini loh kami sudah bantu memperbaiki. Jadi arsip Anda sudah kami perbaiki dari kerusakan seperti ini. Nanti kalau nanti sebagai bukti dan sebagainya, itu ada langkah berikutnya. Itu pengujian autentikasi arsip. Arsip ini otentik atau tidak, itu ada tahapan berikutnya. Itu oleh ANRI juga atau oleh lembaga lain? Ini ANRI kerjasama dengan lembaga terkait, misalnya seperti Puslap Mabes Polri, itu kami kerjasama dengan sana. Ada seperti itu ada. Baik, Pak Kandar, kita akan mendengarkan ini pertanyaan dari pemirsa. Kali ini benar-benar tentang arsip, Pak Kandar. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari Jakarta, ada Pak Ari. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Ari, terkena banjir juga, Pak? Alhamdulillah tidak, memang teman-teman kita banyak nih, Pak, yang kena dan kita turut berduka lah, Pak, dengan teman-teman. Semoga segera berakhir lah ini. Iya. Pak Ari punya pertanyaan, Pak, seputar penyelamatan arsip. Silakan, Pak. Ya, pertama saya setuju, Pak, dengan Pak Kandar bahwa kita harus punya backup, Pak, ya. Backup itu apalagi sekarang udah sistemnya digital.
Dan saya mau melakukan itu. Nah, yang kedua Pak, menurut saya sih seperti ijazah itu lebih baik dilaminating ya Pak ya. Dilaminating ya? Iya, laminating. Jadi kan kalau air itu kan dia tidak tembus ya Pak. Nah Pak, pertanyaan saya tadi sudah terjawab sepertinya. Apa itu, nah Pak? kalau umpamanya Pak kita punya backup digital, kemudian kita bisa dibantu Pak ya untuk artinya dibuat lagi dokumen yang sama Pak ya. Nah legalitasnya tadi Pak saya pengen tahu gitu loh Pak tadi. Jadi apakah nanti ada catatan di situ ataukah ada semacam legalisir ya mungkin ya Pak bisa dibuat begitu Pak. Karena kalau seperti ijazah atau surat-surat yang lain kan biasanya kalau kita datang ke instansi yang mengeluarkan ada fotokopi kemudian ada cap yang melegalisir itu kan bisa dilakukan begitu ya. Iya. Tapi kalau yang data digital seperti apa begitu Pak Ari ya? Iya betul Pak. Oke. Itu saja Pak Ari? Itu saja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari di Jakarta. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Kandar? Tadi soal ini menjadi penting karena di era digital semuanya serba digital, tapi kan masih banyak sekali termasuk saya Pak yang belum paham betul bagaimana aspek legalitas dari dokumen-dokumen dalam bentuk digital ini. Bagaimana Pak Kandar? Ya, terima kasih Bapak Ari atas pertanyaannya, luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Memang backup ini sangat penting era digital, hanya saja memang untuk membuat backup itu tidak sembarangan juga sebetulnya. Itu ada teknisnya, kemudian untuk resolusinya itu juga harus demikian rupa gitu ya. Maksudnya bagaimana? Sedemikian rupa tuh persisnya seperti apa Pak Kandar? Ya gini, jadi kalau misalnya membuat backup foto, misalnya kayak resolusi rendah, misalnya masih kabur dan sebagainya, itu kan susah kalau dideteksi menggunakan alat yang canggih, karena untuk menguji arsip ini otentik atau tidak kan menggunakan peralatan yang super canggih untuk diperbesar sampai berapa ribu kali kan supaya gitu. Tidak pecah begitu ya? Pecah itu. Itu kan ada teknisnya. Nah, teknisnya kami itu juga memberikan bimbingan secara gratis kepada masyarakat. Bagaimana teknisnya untuk melakukan itu kan gitu. Silahkan saja. Nah, kemudian bagaimana kalau arsip digital ini nanti untuk sebagai bahan bukti di pengadilan atau misalnya akan dibuatkan dokumen lainnya pengganti, ini sebetulnya ini juga tergantung dari organisasi yang menciptakan arsip tanah misalnya, arsip yang rusak misalnya, kertasnya rusak, kemudian arsip digitalnya ada, komunikasikan saja. Nah nanti kalau oh ya betul nomornya sekian dan sebagainya, itu bisa ditindaklanjuti dengan bagaimana cara, walaupun prinsipnya sebetulnya arsip itu ya rusak hilang nggak bisa digantikan gitu ya, itu tapi prinsipnya. ada coba langkah-langkah tadi langkah-langkah tadi itu bisa. Kemudian saya informasikan kepada Pak Ari, mohon izin, sekarang itu sebetulnya kami tidak merekomendasikan arsip kertas itu dilaminating. Ya, itu ya. Laminating itu antara plastik dan kertas itu akan nempel. Pada saat itu kelembapan panas terjadi, itu tulisan yang ada di kertas itu akan nempel ke plastiknya. Itu plastiknya akan rusak. Kalau itu nanti terjadi apa-apa, kena air dan sebagainya akan rusak. Makanya ada teknik yang terbaru kita namanya enkapsulasi. Jadi kita lapisi dengan plastik polyester, itu tidak nempel, itu bisa dibuka lagi kalau terjadi apa-apa. Pak Kandar, sekarang ada situs ANRI tidak Pak yang bisa diakses? Kan ini masyarakat kita sangat dari mana-mana. Bisa dipelajari sendiri tidak? Ada situsnya tidak Pak? Ada, bisa. Untuk yang Laraska ini, untuk restorasi arsip, ini ada di YouTube Arsip Nasional. Udah di buka YouTube aja, ya? Di Laraska YouTube. Laraska ANRI, udah buka itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ada di situ. Baik, semoga informasi ini berguna untuk kita semua dan di tengah-tengah bencana ya kita coba bantu dengan jalan keluar seperti ini terkait dengan arsip ya. Pak Kandar, terima kasih Pak sudah hadir di tempat sini. Selamat pagi. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan berlanjut selepas jeda bersama rekan saya Widya Saputra. Terima kasih Pak.